Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari stasiun Surabaya Gubeng. Kembali lagi dengan YouTube saya Ham Almai, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perjalanan agak jauh dari Surabaya ke daerah Kabupaten Cilacap, yaitu di Maos dengan kereta api Pasundan kelas ekonomi biasa. Sekarang hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 jam 5:07 kurang lebih. Situasi di stasiun Gubeng tidak terlalu ramai, tapi cuacanya kebetulan gerimis nih cuacanya. Jadi saya masuk dulu. Sebelumnya saya juga sudah pernah naik kereta Pasundan yang pagi jam segini dari Surabaya Gubeng. Jadi ini saya bikin reportnya mungkin tidak akan terlalu panjang ya, karena sebagian orang sudah tersakup di video sebelumnya. Untuk tiketnya sendiri saya sudah beli di KAI Akses dengan harga agak mahal sih menurutku sih, yaitu 210.000 untuk kelas ekonomi biasa, dan waktu perjalanan yang 8 jam itu tidak terlalu lama ya dibandingkan kereta lain. Ini ada beberapa alasan saya milih naik kereta Pasundan ini. Yang pertama karena ngincer jadwal pagi, dari sini pagi. Kemudian juga yang kedua karena harga tiketnya relatif paling murah sih dibanding kereta lain yang ke arah sini juga. Sebenarnya ada beberapa opsi lain, yaitu kalau ke daerah Cilacap itu bisa naik kereta Ranggajati turun di di Kroya. Bisa juga naik Wijaya Kusuma yang berangkat tadi malam. Namun kalau Wijaya Kusuma sendiri saya nggak bisa karena nyampainya dini hari, dan Ranggajati sendiri ya itu buat nanti lah. Saya akan naik Ranggajati juga dalam beberapa hari ke depan. Ke tentang harga tiket tadi 210.000 itu menurut aku kurang worth sih untuk jarak Surabaya ke Maos. Namun sebenarnya 210 itu harga udah dikenakan tarif full ya, sampai Surabaya Kiara Condong itu sama 210. Jadi menurut saya ya agak kemahalan kalau ikut sampai Maos doang 210, sedangkan dari Maos ke arah barat itu sebenarnya bisa dijual lagi tiketnya dengan harga yang beda. Jadi ya, tapi kalau tidak ada pilihan lain yang paling cocok naik ini ya udahlah. Aku soalnya nyampe daerah Cilacap itu tidak bisa sore-sore, karena kalau ke sorean atau bahkan saya malam itu tidak ada angkutan lanjutan. Jadi ya mau harus naik ini. Opsi yang lain bisa naik Argowis, sebenarnya turun Kroya, namun ya mahal banget sih, hitungannya 500 lebih harga tiketnya. Pagi puasa juga udah cukup sering lah naik eksekutif lah, makanya sekali-kali naik kereta ekonomi aja. Oke, jadi saya akan masuk ke peron karena udah masih agak hujan, dan mau tahu perjalanan saya hari ini seperti apa. Apakah 210.000 itu benar-benar worth, ada yang bisa diunggulkan atau enggak ada sama sekali, kayak istilahnya benar-benar kemahalan gitu. Yuk simak aja di video kali ini. Masuk peron. Nah teman-teman, saya sudah masuk ke peron, dan ini situasi di stasiun Surabaya Gubeng. Lumayan ramai sih dengan penumpang kereta api Probowangi yang akan ke daerah Probolinggo, Jember sampai ke Tapan Banyuwangi. Dan di jalur satu dia ada kereta Doho tujuan Mojokerto, Jombang, Kertosono, Kediri, Tulungagung sampai Blitar. Kalau yang di sebelah sini kiri ini kereta api Turangga baru datang dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng ini, dan akan pulang ke kandangnya di stasiun Surabaya Kota.
teman-teman sudah datang di jalur 1 Surabaya Gubeng kereta api Pasundan tujuan Madiun, Purwosari, Lempuyangan, Koya, Banjar, Tasik sampai akhir Kiara Condong Bandung. Saya duduk di belakang di ekonomi 7 K3 0663. Wah, angkatan lama ini kereta. Kayaknya kereta tukeran sama lokal Bandung Raya ini. Nah, apa kita nikmati aja. Saya duduk di nomor genap, berarti mundur berarti. Tidak apa, aku tidak terlalu ramai untuk perjalanan pagi ini. Ini kata depannya Agak Muda 385 dan nah ini kondisi di stasiun Surabaya Gubeng. Ini ada kereta api Banyuwangi tujuan Jember sampai Banyuwangi. Ini penumpangnya cukup banyak ya untuk Banyuwangi ini. Lokomotifnya sama-sama 203. Yang Banyuwangi saya tadi kurang lihat 203 berapa, dan yang saya ini Pasundan 203 9803 tipe Cipinang. Cuaca masih agak sedikit hujan dan sudah mulai terang. Ini saat ini kereta api Banyuwangi akan berangkat dari stasiun Surabaya. Ini adalah kereta pemberhentian kereta api Pasundan nih, namanya juga kereta ekonomi istilahnya, jadi banyak sekali pemberhentiannya, mulai dari Gubeng, Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Ngawi, Walikukun, Sragen, Purwosari, Klaten, Lempuyangan, Wates, Kutoarjo, Bumen, Gombong, Koya, Maus. Saya berakhir di Maus dan kita masih lanjut ke Sidarja, Banjar, Ciamis, Awipari, Tasik, Cipendei, Bungawe, Cibatu, Beras, dan terakhir Kiara Condong nanti sekitar jam 7 malam kalau nggak salah. Ini belum kalau silang ya, karena di sini di Kuharan silang dengan kereta api Jakarta Tanjung. Aku ini ngomong, terus ini apa? Sini sudah tahu itu statusnya sebuah kaki bisa. Ya, bisa gitu. Jadi ADW itu istilahnya pasar bumbuan pulau supas teto sini sudah tahu ini pasar kaki bisa. Jadi anak aku sedih ngono ini. Tapi garapannya kan ya. Baca program saya sama. Tapi kayo. Iya. Kan si Jampur level jauh. Lansiran nanti. Kan ini statusnya Pak Dwi kan sik kowe. Pak, lansiran Dwi lagi. Iya. Pak ini jatahe Pak Dwi terus yo. Ya teman-teman, saat ini perjalanan kereta api Pasundan yang saya naik itu sudah berangkat dari stasiun Jombang. Sudah cerah sekali di luar dan kondisi kereta ini sudah cukup ramai sih sebenarnya. Sudah mungkin sekitar 15% tempat duduk keisi, dan ini aku posisi paling belakang ya. Kalau misalnya di kereta yang lebih depan mungkin lebih ramai ya, mungkin karena pertama hari Jumat dan kedua ini habis arus mudik dan arus balik, tiketnya udah balik hampir normal lagi, jadi ya mungkin orang-orang baru pada pergi sekarang. Kereta ini apa sedang maju ke arah Kertosono sejajar dengan jalur selatan yang biasa dilalui oleh bis-bis rute Surabaya Jogja atau Surabaya Madiun, Surabaya Kediri, Tulungagung, sampai pokoknya bis-bis yang selatan biasanya lewat sini. Tadi dari Surabaya kereta Pasundan ini berhenti di Wonokromo, terus di Kuharan itu bersilang dengan kereta api Jakarta, kemudian Mojokerto dan Jombang ini barusan. Tadi sepanjang perjalanan saya sempat buka laptop juga untuk kerja, jadi ya tidak terlalu banyak rekam. Ya, selain itu juga kalau teman-teman mungkin pernah notice di video-videoku sebelumnya, aku pernah ngasih sesuatu deskripsi, yaitu apa kuesioner untuk pekerjaan tugas akhir saya. Aku mau ngucapin makasih banyak buat
para penonton, teman-teman yang udah pernah ngisi dari kalau nggak salah bulan Januari sampai bulan Maret terakhir. Sekarang aku sedang menyelesaikan olahan data dan analisisnya, dan insya Allah beberapa bulan lagi pekerjaan skripsi saya bisa selesai. Makasih banyak buat teman-teman yang udah ngisi dan udah support juga buat saya, termasuk yang sudah nonton video ini dan video-video lainnya di channel saya. Mohon doanya juga biar aku bisa urus dengan tepat pada waktunya, dan mohon dukungannya juga untuk channel YouTube saya agar bisa lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Bagikan juga ke teman-temanmu kalau kamu rasa video ini dan video saya bermanfaat, agar bisa mendukung saya dalam buat konten yang lebih menarik lagi dan tentunya lebih informatif lagi untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, saat ini perjalanan kereta api Pasundan sudah bergerak ke arah Caruban dan Madiun. Di sini situasi kereta sejak tadi di Jombang tidak terlalu banyak ya penumpangnya. Jadi saya masih bisa menguasai satu tempat ini, dan menurut saya setelah saya pikir-pikir lagi dari tiket 210 yang saya bayarkan tuh sebenarnya kalau benar bisa dapat 4 seat atau malah 6 seat buat sendiri itu masih masuk akal sih, masih mungkin juga untuk menutup operasional kalau kosong. Kami informasikan sesaat lagi kereta api sudah akan tiba di stasiun Caruban. Bagi Anda yang mengambil perjalanan dari stasiun Caruban sebelum Saat lagi kereta akan tiba di stasiun Caruban. Anda jangan sampai ada yang tertinggal. Adapun teraturan di dalam kereta, petugas keamanan Anda dimohon tidak membuka pintu-pintu kereta terlebih dahulu, tunggu sampai kereta benar-benar berhenti. Ada jadwal keberangkatan kereta api Pasundan dari stasiun Caruban yaitu pada pukul 8:23. Ya baik lagi, kalau memang jadi masalah itu dari kereta Pasundan ini kan kapasitas duduknya banyak, jadi ya tergantung hari dan kepadatannya juga, belum tentu bakal bisa dapat kosong begini sih. Cuman kalau secara umumnya ya, kalau mau kosong itu bisa naik di ekonomi belakang, ekonomi 6 atau 7, karena biasanya itu relatif lebih sepi, karena secara sistem itu memilih otomatis tuh di kereta depan tuh depan, terus kalau sudah agak ramai baru ke tengah, dan bisa dipilih secara manual tempat duduk yang di kereta belakang ini biar relatif sepi. Ini berlaku buat semua kereta jarak jauh ya, jadi kita coba ya teman-teman. Untuk terkait sarananya sendiri, ini K3 tahun 66 yang saya gunakan ini cukup nyaman sih menurut saya, masih peredamnya masih bagus, kemudian AC-nya juga berfungsi dengan baik dan cukup dingin, walaupun karena pagi seperti ini juga mungkin pengaruhnya, dan penumpang tidak terlalu banyak, masih enak lah. Ini enggak heran dipakai buat jarak jauh instead of dipakai lokal Bandung enggak yang tadi saya tandain sebelumnya. Ini kereta ini ada sedikit perbedaan, yaitu di sebelah sini ada pembatas tempat duduknya, karena sebagian ekonomi itu ada, sebagian enggak, dan ini masuknya yang ada gitu. Sebenarnya enaknya itu nggak bisa buat terbahan sampai lurus gitu ya kalau ada batasnya gini. Cuman kalau memperhatikan kenyamanan bersama ya, ini fine aja dikasih gini. Ini stasiun Caruban nggak terlalu ramai, cuman ya ada yang naik turun pasti. Namanya juga kereta ekonomi memang lebih banyak berhenti di stasiun-stasiun yang kelas 1, kelas 2 seperti ini, yang ada penumpang cuma tidak tahu rame. Ya bagus juga sih untuk masa orang-orang di sekitar
tinggal ke stasiun Pak, nggak bisa naik kereta ya seenggaknya, makanya dibikin ada beberapa kereta yang berhenti di stasiun semacam ini gitu. Masih saat ini kereta api Pasundan sudah tiba di stasiun Madiun masuk jalur 3. Di jalur 1 ada kereta api Sancaka Fakultatif dari Jogja tujuan Surabaya Gubeng. Lokomotif 2018303. Selamat siang kepada para pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan sesaat lagi kereta api Pasundan akan tiba di stasiun Purwosari. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Purwosari sebelum Anda turun, periksa dan titik kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Ya, saat ini kereta api Pasundan sudah tiba di stasiun Purwosari, Solo. Sini masuk jalur 4 dan menunggu di situ dari jalur 3 kereta api Argo Wiwis. Sama-sama rute Surabaya Bandung, dia cuman karena kelas eksekutif dan mungkin bisa dibilang maksudnya special class ya. Jadi kelas Argo yang dispesialkan dan bisa lebih cepat perjalanannya. Argo Wiwis ini berangkat jam 7.30 dari Surabaya dan 5:30 sudah sampai di Bandung. Jadi tidak nyampe 10 jam paling ya, 9 jam 55 menit kalau tidak salah. Sedangkan Pasundan ini nyampainya lebih malam karena emang ya namanya ekonomi yang berhentinya lebih banyak dan kecepatannya juga lebih rendah. Sini waktu berhenti sekitar 15 menit dan penumpang bisa turun, yang mau merokok bisa di sebelah belakang rangkaian, atau kayak saya yang mau cari udara segar aja bisa keluar selama beberapa menit ini. Ini di jalur 6 ini ada parkiran rangkaian kereta api apa ya ini, full eksekutif kayaknya Saksaka Tambahan. Saksaka Tambahan cuman di parkirnya di Purwosari ternyata. Kereta tua juga ya, maklum, kereta tambahan 167
A286 dan kayaknya semua kaca kecil nih, kaca retrofit pesawat. Saat ini kereta api Pasuruan sudah tiba di jalur 2 stasiun Lempuyangan, Jogja. Jadi seperti kereta ekonomi pada umumnya berhentinya di Lempuyangan ya, bukan di Jogja yang Tugu. Ini berhenti tidak lama dan akan segera diberangkatkan kembali. Kereta api Pasundan sudah tiba di stasiun Wates. Kondisi saat ini tidak terlalu ramai ya, cenderung sepi, dan penumpang tadi banyak yang turun di Lempuyangan. Ada juga yang naik, cuman tidak terlalu banyak dan mereka di kereta depan posisinya. Ini kereta sudah lumayan sepi dan cuacanya juga mendung, jadi AC-nya masih lumayan terasa dingin. Termasuk enak untuk kereta ekonomi, dan kalau tidak ramai juga, jadi dari awal bisa selonjoran. Saat ini kereta api Pasundan sudah tiba di stasiun Kutoarjo, masuk wilayah Daop 5 Purwokerto. Di sebelah ada kereta api
Kuto Jaya Utara dari Jakarta Kota angkatan subuh jam 4:30 kayaknya subuh, dan sudah sampai di Kutoarjo ini jam 12 kayak baru nyampe. Sekarang jam 12:30 di ini, dan pas kemudian masih menunggu waktu diperkenalkan tepat dari Stasiun Kutoarjo ini. Saya dengan kereta api Pasundan ini saat ini sudah lewat dari terowongan hijau dan tidak lama lagi akan tiba di stasiun Kroya. Setelah Kroya tidak lama juga akan lanjut ke stasiun Maus sebagai tujuan akhir saya dalam perjalanan kali ini. Kondisi penumpang ya kurang lebih sama dengan tadi, tidak terlalu ada perubahan naik turun di kereta saya ini. Mungkin sekalian karena sudah mau sampai, saya mau kasih review buat perjalanan kali ini. Itu kalau dari segi fasilitas dan kenyamanan yang diberikan ini sudah standar ya, tapi untuk masuknya cukup bagus sih, karena dapat kereta yang enak dan sepi, jadi bisa konjuran seperti ini. Kemudian dari pelayanan dan servis dari petugasnya menurutku udah oke. Terus dari segi harga nih, yang bisa aku simpulin dari kesan yang aku rasain ya, ini murni pengalamanku pribadi. Mungkin teman-teman kalau mau ada pendapat lain bisa berkomentar. Menurutku 210 ini kalau misal posisinya kereta sedang sepi ya, menurutku worth it aja sih, karena bisa selonjoran sepanjang jalan tol dari Surabaya sampai Kiara Condong. Yang mana mungkin kalau misal naik Argo Wilis atau naik apa yang jam pagi dan lebih mahal, itu mungkin akan lebih ramai, dan ramainya juga merata sampai belakang, jadi kemungkinan untuk bisa lega-lega kayak gini kurang, walaupun setnya eksekutif itu udah lebih lega sih. Tapi kalau misalkan lagi musim-musim padat rame, lagi misalkan akhir weekend gitu, balik lagi ke keperluannya gitu. Kalau misalkan teman-teman perlu transportasi yang lebih cepat dan waktu tempuhnya pasti dan bisa diandalkan lah, istilah simpelnya, naik kereta ini oke-oke aja, karena pastinya akan terhindar dari macet dan hal-hal yang mungkin terjadi yang tidak bisa diprediksi kalau naik angkutan darat yang lainnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nyari yang lebih nyaman, mungkin bisa naik kereta lain seperti Mutiara Selatan, atau bisa misal ke daerah Top 5 juga bisa naik Ranggajati. Ya itu kembali ke teman-teman aja sih, itu preferensinya gimana. Karena dari segi harga juga dua yang aku sebutin tadi walaupun agak lebih mahal, cuman masih relatif buat itu lah, masih layak beli, dan masih terjangkau juga untuk kelas pelayanan yang premium maupun bisnis itu. Ya, overall itu sih dari perjalananku hari ini. Makasih udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung saya membuat konten yang lebih bagus lagi dengan cara like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi
saat video-video terbaru saya tayang. Bagikan juga ke teman-teman kalau mau kesan ini bermanfaat. Dan saya juga mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, saya mohon koreksinya juga. Dan sekali lagi mumpung masih dalam suasana bulan Syawal, aku mau ngucapin selamat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya yuk lanjut simak videonya sampai selesai. Saya tiba di stasiun Maos nantinya. Ini sudah mau stasiun Kemeranjen. Kemeranjen itu setelah Kemeranjen langsung Koya Cikampuh, langsung Maos. Pengendara yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kroya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kroya, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tercoret. Kami sediakan sebelah kiri dari arah kendaraan kereta api. Terima kasih. Stasiun Kroya. Teman-teman, saat ini kereta api Pasundan sudah tiba di stasiun Koya. Koya ini merupakan percabangan antara jalur selatan yang lurus itu ke arah Maos, Banjar, Bandung sampai Cikampek tembusnya, dan di Maos juga ada percabangan. Setelah Maos ada percabangan ke arah kiri ke Cilacap. Sedangkan di Koya ini kalau ke kanan itu masuk ke jalur tengah Purwokerto, Cirebon, dan bergabung dengan Pantura. Ini kereta juga melakukan pengisian air di stasiun Koya ini, air untuk toilet. Untuk jalurnya sendiri setelah Koya ini akan single track terus sampai daerah mendekati Bandung untuk Pasundan ini. Sedangkan kalau kereta-kereta lain yang ke arah Purwokerto dan menuju jalur utara itu full double track dia sampai ke Cirebon, kemudian ke arah Jakarta. Ini stasiun Koya yang sekarang sudah kelihatan luas banget. Peron sudah peron tinggi semua dan direvitalisasi sejak dibangun double track lintas Purwokerto sampai Kutoarjo ini. Jadi semua stasiun-stasiun di lintas ini sudah dibuat peron yang tinggi kalau stasiun besar, kalau stasiun kecil peron yang sedang. Dan Koya ini punya 6 jalur. Nah, ada jalur yang lurus ke arah Purwokerto sampai Cirebon, ada yang lurus juga ke arah Cilacap atau ke arah Bandung sampai Banjarraya Bandung.